Pernahkah kamu merasakan sakit kepala sebagian, kanan ataupun kiri saja, dan rasanya itu sakit banget sampai kamu nggak bisa beraktivitas? Selamat datang di Klinik Tanpa Resep, karena tidak semua keluhan butuh resep. Apa itu migrain? Migrain adalah sebuah gangguan neurologis yang menyebabkan kepala kita terasa sakit, nyeri sebagian kanan ataupun kiri. Jadi bukan hanya sekadar gejala pusing saja. Migrain ini juga bisa berulang, bisa berkali-kali sehingga kamu sulit untuk beraktivitas. Dan juga sakit atau keluhannya itu bisa mulai dari sedang sampai berat. Migrain ini bisa disertai dengan aura, bukan aura di drakor yang aura. Jadi aura itu seperti gejala-gejala yang muncul sebelum timbulnya migrain atau sakit kepala sebelah. Kita bisa melihat garis-garis di mata, entah itu titik ataupun garis, ataupun seperti kilatan-kilatan cahaya yang muncul sebelum serangan migrain ini. Tapi bisa juga tidak muncul, jadi langsung tiba-tiba migrain aja gitu. Kemudian gejala migrain. Apa saja yang bisa menjadi gejala migrain? Yang pertama, sakit kepala terasa berdenyut. Sakit kepala dirasakan di sebelah sisi kepala saja, entah itu kiri ataupun kanan. Dan bisa juga diikuti dengan mual ataupun muntah. Dan kita bisa jadi fotofobia atau fonofobia. Jadi kita lebih sensitif terhadap suara atau fonofobi dan ataupun cahaya atau fotofobia. Dan satu lagi seperti yang aku bilang sebelumnya, bisa diawali dengan aura ataupun tidak. Aura. Nah, jadi migrain ini bisa terpicu dengan beberapa hal atau faktor risiko. Yang pertama, karena kurang tidur atau pola tidur yang tidak teratur. Nah, biasanya orang-orang yang kerja shift nih, pola tidurnya berantakan, pasti sering atau pernah kena migrain. Yang kedua, bisa karena tekanan atau stres. Entah tekanan stres di rumah, sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, atau di lingkungan pekerjaan. Tekanan dari bos, tekanan dari teman kerja, teman sejawat. Nah, stres itu bisa menjadi salah satu penyebab. Kemudian yang ketiga, selanjutnya makanan. Beberapa makanan yang dikaitkan dengan timbulnya migrain diantara lain adalah MSG. Suka makan makanan yang MSG banget, micin banget. Kemudian coklat, keju tua, dan juga kafein atau dari kopi. Semua makanan itu bisa menjadi pemicu untuk migrain. Kalau kamu kena migrain, coba amati apa saja makanan-makanan yang kamu makan sebelumnya. Kalau misalnya sesuai dengan apa yang aku bilang tadi, ya kamu bisa hindari makanan-makanan tersebut atau kurangi agar migrainnya tidak muncul lagi. Lalu selanjutnya yang bisa menjadi penyebab atau pemicu adalah hormonal. Orang-orang yang hormonnya naik turun, misal pada menstruasi, itu bisa saja terkena migrain. Dan ini terbukti 18% banding 6% itu terjadi pada wanita. Jadi wanita lebih sering 3:1 sama pria. Dan yang terakhir, fotofobi atau fonofobi. Suara dan juga cahaya juga dapat menjadi pemicu migrain itu sendiri. Kalau kamu berada di tempat yang bising atau terlalu terang, itu muncul migrain, ya harus dihindari hal-hal tersebut. Kemudian kita lanjut ke migrain versus sakit kepala biasa. Aku tekankan lagi, kalau migrain ini sakitnya terasa sebelah, berdenyut, mulai dari sedang sampai berat, mengganggu aktivitas, disertai dengan mual atau muntah, kemudian kita sensitif terhadap cahaya ataupun suara. Sedangkan sakit kepala biasa itu umumnya bilateral atau mengenai kedua sisi kepala, bisa depan, belakang, bisa seperti terikat, dan biasanya ini lebih ringan. Dan biasanya tidak ada gejala-gejala penyertanya. Kemudian penanganan migrain. Ketika kita terserang migrain, bagaimana sih cara penanganan awalnya? Penanganan awalnya itu kita bisa minum obat-obatan anti nyeri dulu, analgesik seperti paracetamol bisa, ataupun ibuprofen, atau obat-obatan triptan, sumatriptan. Kemudian, jika migrain ini sering kambuh, dokter juga akan meresepkan mungkin bisa propanolol untuk mencegah kekambuhan, atau bisa juga memberikan obat lain untuk mencegah kekambuhan terjadi lagi. Dan yang paling penting yang bisa dilakukan ketika serangan migrain atau untuk mencegah migrain itu muncul lagi adalah penyesuaian pola hidup dan penghindaran dari trigger-trigger yang menyebabkan migrain kamu itu
muncul. Sebatas tidur cukup dan mengelola stres juga akan sangat membantu. Karena banyak orang yang sulit untuk mengelola stresnya, dan kalau udah stres tuh nggak bisa diganggu. Jadi mumet aja gitu. Lalu mungkin akan ada pertanyaan, kapan kita harus ke dokter? Nah, kamu perlu ke dokter kalau gejala migrainmu itu sampai mengganggu aktivitas, munculnya bisa 4 kali sebulan, yang artinya setiap minggu kamu migrain, tentu akan mengganggu aktivitas ataupun pekerjaanmu. Ataupun kalau misalnya ini adalah keluhan pertamamu untuk migrain, itu langsung aja ke dokter, nggak apa-apa. Kemudian kamu bisa juga langsung ke dokter kalau keluhanmu itu berat banget dan ada gangguan-gangguan persarafan, kemudian tiba-tiba mukamu mereng, bibirmu mereng, mencong, ataupun ada kelemahan di sebagian anggota tubuh, langsung ke dokter. Dan kalau obat-obat pertama tadi yang aku bilang tidak membaik, langsung aja ke dokter. Sebagai penutup, migrain itu nyata, dan kalau kamu paham, migrain itu bisa diatur biar dia nggak sering-sering datang. Tapi biarpun bisa diatur, jangan pernah disepelekan. Kalau kamu butuh pertolongan, pergilah ke dokter. Sebagai awal, kita bisa mengenali dan kita buat strategi agar si migrain ini nggak datang-datang lagi. Dan sekarang aku tanya, migrain yang kamu rasakan itu biasanya dipicu oleh apa? Aku ingin tahu apa sih penyebab terseringnya orang itu menderita migrain. Kalau jawabanmu adalah kurang duit, sama, kalau itu aku juga. Oke, itu dulu untuk kali ini. Sampai jumpa di episode Klinik Tanpa Resep selanjutnya.